Cek. Shalom. Selamat siang teman-teman. Kita bersyukur bisa ada di tempat ini dengan kondisi yang baik. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Ku menanti dalam gelap. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia, puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita-Mu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Haleluya, puji Dia, puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan padam dan tak sirna.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau atas kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk menyembah Engkau bersama-sama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, ada sukacita di tempat ini, amin. Untuk itu beri salam kiri kanan sambil memberi senyuman yang terbaik. Sambil kita menaikkan syukur kita bersama-sama di tempat ini. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita bersama-sama datang ke tempat ini untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesulitan.
sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pertama diambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut,
kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13. Bunyinya, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan saleh kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Selamat siang semuanya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati daripada kami Tuhan, dan Engkau yang memberikan kami telinga dan hati yang ingin mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih, dan biarlah waktu ini Tuhan Engkau yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya teman-teman, dulu waktu tahun 2012 ada yang inget gak? Ada suatu kejadian yang sangat-sangat heboh 2012. Iya, kiamat ya. Waktu itu saya masih kelas SD kayaknya, 6 SD 2012. Waktu itu heboh ya, cukup heboh sampai banyak orang yang percaya. Bahkan saya salah satunya juga, saya percaya gitu kalau tanggal 21 Desember tahun 2012 itu akan terjadi kiamat ya. Bahkan berita ini tuh sampai diramal sama ya ahli-ahli ya peramal, terus bahkan sampai ahli-ahli sains, mereka pun menjelaskan kenapa hari itu akan terjadi kiamat. Ya, jadi bahkan dari luar negeri, jadi ini mendunia ya, bukan cuma di Indonesia doang, mendunia.
Bapak Lawrence namanya, dalam bukunya Apocalypse 2012 mengatakan bahwa tanggal 21 Desember tahun 2012 adalah titik balik musim dingin tahunan. Saat itu belahan utara bumi berada di titik terjauh dari matahari dan semua fenomena ini secara teori bakal menimbulkan sejumlah bencana alam dalam waktu yang berdekatan. Ya, jadi ini bukan asal-asalan orang yang ngomong loh, ahli. Dan uniknya prediksi ilmiah ini pun bersesuaian juga dengan ramalan-ramalan kuno bahwa katanya di bangsa Maya pada tanggal segitu juga katanya akan terjadi yang namanya kiamat. Coba jujur, siapa di sini yang kemakan sama ramalan itu? Ada? Ada? Oh, cuma saya ya berarti ya yang percaya. Pokoknya saat itu waktu saya dengar ramalan itu, saya setiap malamnya tidur dalam ketakutan. Ketakutan, aduh nanti besok pagi kalau saya bangun masih ada nggak ya bumi ini? Atau aduh nanti besok pagi saya nggak bisa hidup lagi. Bahkan ada saat dimana saya sampai nggak bisa tidur, bayangin. Ya, nggak bisa tidur semalaman karena saya mikirin, wah kiamat gitu ya. Konsep kiamat kalau teman-teman dengar, hari Tuhan gitu ya, serem gak? Serem ya, karena bahkan di Wahyu itu banyak cerita-cerita dan deskripsi-deskripsi tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kalau kita bayangkan dengan pikiran manusia itu sebenarnya hari Tuhan itu sangat menyeramkan. Tapi saat ini, hari ini justru saya mau kasih satu tema yang kebalikan dari kata menyeramkan, yaitu penantian yang penuh kasih. Ya. Tadi sama Yefta udah dibacakan dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13. Di situ kan sebenarnya di surat itu menceritakan tentang hari Tuhan ya. Di dalamnya dikatakan tentang bagaimana pada akhir zaman muncul pengejek dengan ejekan-ejekannya. Maksudnya apa? Kita nih jadi semakin orang-orang Tuhan nih semakin diolok-olokin gitu. Mana katanya Tuhan mau datang, sampai sekarang aja saya udah umur 50 tahun gak datang tuh. Ya, misalnya kayak gitu. Dan kalau teman-teman sadarin sebenarnya sekarang ini orang-orang itu semakin mengikuti hawa nafsunya. Dan semakin menantang Tuhan gitu dengan mengatakan di mana janji tentang kedatangannya. Ya mungkin di pikiran kita juga sempat terlintas gitu ya. Udah dari 2012 ke tahun sekarang berarti udah 9 tahun ya. Udah hampir 9 tahun sejak ramalan ini ada. Mana gak datang-datang tuh? Ya, kita masih bisa hidup-hidup aja, biasa-biasa aja. Dan banyak yang seperti itu berpikirnya. Dan dalam bagian ini juga dijelaskan bagaimana bumi yang sekarang itu terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Sehingga orang-orang fasik binasa. Menyeramkan ya? Ngomong tentang kebinasaan. Namun hal yang menarik terdapat di dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jadi dari sebelum ayat 8 itu tuh diceritakan tentang hari Tuhan. Tapi di ayat 8 ada satu hal yang gak boleh kita lupain. Ya, ini menarik karena dia highlight bagian itu. Akan tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang tidak bisa kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kalau teman-teman pikir ya, kenapa kalimat ini diucapkan? Saya juga renungin gitu, kenapa cuman ini yang dibilang gak boleh dilupain? Yang lainnya gak ada tuh kalimat sebelumnya tentang hari Tuhan, kalau kita akan binasa. Tapi saudara-saudara kamu jangan lupa bahwa kamu akan binasa. Gak ada tuh yang kayak gitu ya. Tapi di ayat ini, Rasul mengatakan bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, satu hal ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Jadi sebenarnya dari bagian ini ada satu hal yang diingatkan secara pribadi kepada saya bahwa kita tuh nggak tahu waktu Tuhan kapan. Toh ukurannya aja beda, 1000 tahun sama dengan 1 tahun, 1 tahun sama dengan 1000 tahun. Dalam arti kita tuh nggak akan pernah tahu gitu waktu Tuhan itu kapan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa waktu Tuhan dengan waktu manusia itu berbeda.
Gak bisa disamakan. Sehingga hal tersebut bukan berada dalam kendali kita sebagai manusia. Dan Tuhan juga sebenarnya, ini yang penting, Tuhan tuh gak pengen kita fokus pada kapan Tuhan akan datang, bukan itu intinya sebenarnya. Jadi saya dulu yang ketakutan ya, karena saya belum benar-benar mengerti gitu. Jadi kalau teman-teman masih ada yang ketakutan sama hari kiamat ya, coba pikir lagi. Sebenarnya bukan itu yang Tuhan pengen kita fokus. Bukan pada hari kedatangannya, bukan. Walaupun memang itu udah janjinya ya, dan ya kita pegang janji Tuhan aja. Tapi sebenarnya Tuhan itu ketika sudah berjanji dia selalu menepati ya. Percaya ya teman-teman? Kalau janji Tuhan itu selalu dia tepatin. Dan apa yang dikatakannya itu benar, bahwa suatu saat nanti Tuhan itu akan datang kembali untuk kedua kalinya. Sehingga ini tuh membuat kita dalam situasi penantian. Kayak kita udah dijanjikan, bukan Tuhan, kita udah dijanjikan sama pacar kita gitu. Ya nanti kita janjian ketemu jam 10 ya. Berarti kita ada dalam situasi penantian, menantikan pacar kita untuk datang pukul 10. Nah teman-teman, saya mau cerita. Dulu saya beberapa tahun lalu ketemu sama satu orang pemuda. Dia ini begitu ketakutan sama hari kiamat. Dia sampai ada tahap stres, depresi, bahkan sampai halusinasi. Dia penuh dengan ketakutan gitu. Aduh, saya kemarin ini banyak dosa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya nggak mau masuk neraka, Bahkan sampai dia itu halusinasinya kemana-mana gitu. Hanya karena dia itu ketakutan gitu. Sangat takut akan hari Tuhan, akan kiamat. Namun pada kenyataannya Tuhan itu tidak ingin memberikan kita suatu situasi yang membuat hati kita itu gelisah. Siapa sih bapak yang pengen, ini ada bapak-bapak nih, Pak Yefta, Pak Andri punya anak ya. Pengen gak anaknya gelisah? Pengen gak anaknya takut? Pengen gak anaknya merasa tidak aman? Enggak ya, pasti pengen membuat anaknya merasa aman, pengen membuat anaknya merasa tenang. Siapa sih bapak yang pengen membuat anaknya gelisah? Sama juga seperti Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus. Kita ini anak-anaknya. Dia tuh bukan pengen buat hati kita gelisah, enggak. Justru di dalam situasi penantian ini, Tuhan itu ingin memberitahu kepada kita, menunjukkan betapa besar kasihnya dia untuk kita. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa dari situasi penantian malah jadi kasih gitu. Nah, kasih yang dimaksud adalah bagaimana Tuhan itu sangat sabar kepada kita yang selalu berbuat dosa. Tadi sebenarnya kalau kita lihat, tadi kan Yefta baca cuma sampai ayat 13 ya. Tapi kalau kita lihat setelahnya di ayat 14, di situ penulis mengatakan bahwa anggaplah masa penantian ini sebagai kesabaran Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Jadi kalau ada yang bingung kenapa Tuhan gak datang-datang ya, mungkin itu bentuk kesabaran Tuhan sama kita. Mungkin Tuhan sedang memberikan kalian kesempatan lagi. Bukan kesempatan kedua aja ya, mungkin kesempatan ketiga, keempat, 5, 6, 10, 1000. Bahkan saya pun ngerasa Tuhan itu udah ngasih kesempatan ke saya kayaknya gak tahu berapa puluh kali ya. Karena saya selalu merasa gagal. Sebagai manusia kita begitu ya, berproses gitu. Berproses, udah berhasil, terus jatuh lagi. Udah berhasil, jatuh lagi. Dan Tuhan itu tapi sangat mengasihi dan sabar sama kita. Sehingga dia memberikan ratusan, ribuan kali kesempatan untuk kita bisa bangkit lagi dan membuat kita jadi diri yang lebih baik. Dan tadi yang dalam Kidung Agung 8 ayat 5-7, itu juga sebenarnya menggambarkan bagaimana Tuhan itu ya sebagai mempelai lelaki mengasihi mempelai wanita. Bagaimana cintanya itu sangat kuat. Gitu. Di ayat 7 bahkan dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Ini buat yang udah pacaran atau udah nikah boleh nih pakai kata-kata ini untuk gombal ya. Bagus loh. Aku cinta sama kamu, bahkan air di sungai pun gak dapat menghanyutkannya. Mantap loh itu. Ya, tapi ini bukan gombalan biasa, tapi maksudnya ini adalah mengungkapkan bagaimana ya segitu sayang Tuhan sama kita. Segitu mengasihinya Tuhan sama kita. Jadi dari kedua bagian ayat Alkitab ini, dari Kidung Agung dan juga 2 Petrus, apa yang bisa kita ambil sebenarnya? Memang bahwa hari Tuhan atau kiamat itu terkesan menyeramkan ya untuk kita. Tetapi terkadang kita sebagai manusia itu hilang fokus pada hal yang justru lebih penting daripada itu. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang jahat, mungkin tahun 2012 kemarin itu udah bye ya. Udah binasa. Dadah. Udah gak akan di sini mungkin ya. Tapi kenyataannya kasih Tuhan lebih besar daripada segala hal yang menyeramkan itu. Sehingga dalam masa penantian ini, anggaplah masa ini merupakan wujud kasih Tuhan untuk teman-teman, untuk kita, yang memberikan kesempatan untuk kita lagi dan lagi, sehingga kita dapat memperbaiki perilaku kita dan menjadi lebih baik. Teman-teman di sini pernah berantem sama teman, sama pasangan, pasti pernah ya? Kalau kita mengasihi mereka, apa yang mereka lakukan kalau kita berantem? Apa? Mengampuni. Walaupun dia udah misalnya menyakiti hati kita, udah ngomong kasar sama kita misalnya, udah merendahkan kita, tapi kalau kita mengasihi dia, dia pasti mengampuni. Dan itu sama juga halnya dengan Tuhan kita. Sehingga penantian ini bukanlah suatu penantian yang penuh dengan ketakutan, melainkan penantian yang penuh kasih dan anugerah dari Tuhan. Tadi ayat yang tadi 1 tahun sama dengan 1000 tahun ya, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Kita tidak akan pernah mengetahui waktu Tuhan, dan itu bukan suatu hal yang perlu kita pusingkan. Di sini kita bisa belajar teman-teman, ada hal, siapa di sini yang suka overthinking? Saya. Ada hal yang perlu kita pusingkan, yang memang dalam kendali kita. Ada hal yang tidak perlu kita pusingkan, karena itu bukan kendali kita, gitu. Dan dari ayat ini itu mengajarkan juga sama saya pribadi ya, bahwa kita perlu Tuhan gitu. Karena gak semuanya bisa manusia ambil batasannya. Ada yang bagian Tuhan, ada yang bagian manusia. Jadi dengan waktu yang kita punya sekarang, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Apa yang kita bisa lakukan supaya besok Ella bisa jadi pribadi yang lebih baik? Apa yang bisa kita lakukan supaya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, supaya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik? Tuhan itu kan adalah, memang dia satu sisi punya sisi pemarahnya itu ada ya. Tapi dibandingkan pemarahnya, kasih dan sabarnya itu lebih besar. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang bergumul dengan dosa tertentu, ya pasti semua dari kita punya ya pergumulan dosa tertentu dalam diri kita. Mari kita coba bangkit. Kita coba bangkit, dan kalau gagal, kita coba lagi, hingga akhirnya kita bisa bebas dari dosa itu. Coba lagi, jangan gampang menyerah. Tuhan aja gak pernah menyerah sama kita kok, masa kita mau menyerah sama diri kita sendiri? Kalau di hari sebelumnya kita banyak khawatir, Tuhan besok saya mau belajar untuk lebih tidak khawatir. Tapi kalau besoknya khawatir lagi, ya udah, besoknya coba lagi belajar terus menerus. Tapi satu sisi juga kita jangan melupakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ya, Tuhan itu adil. Jadi jangan sampai kita juga memakai kasih dan anugerahnya itu dengan cara yang salah. Karena dia juga adil dan punya batas kesabaran. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri.
Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, yang mencerminkan karakter Kristus? Itu teman-teman sendiri yang tahu. Dan di sini kita nggak bisa saling menghakimi karena di sini semua kita manusia berdosa. Jadi teman-teman coba refleksikan, pikirkan, teman-teman udah jadi pribadi yang baik atau belum? Teman-teman udah bisa jadi berkat di sekitar teman-teman atau belum? Udah bisa mencerminkan karakter Kristus atau belum? Atau kita masih nggak peduli? Coba pikirkan baik-baik. Apakah kita udah berusaha? Apakah kita belum bijak dalam bertindak? Belum bijak dalam berpikir? Belum bijak dalam berkata? Jika teman-teman belum memakai waktu yang diberikan Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saat ini justru saya ingin menantang teman-teman untuk berusaha dan meninggalkan dosa-dosa yang di masa lalu dan berbalik sama Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesabaran, kasih, kesempatan saat ini. Karena dia tuh nggak akan pernah pengen kita binasa kok. Kita di sini semua anak-anaknya dia. Ya, tapi balik lagi perbuatan kita nggak menentukan keselamatan, semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau teman-teman saat ini tergerak hatinya untuk bisa memperbaiki diri masing-masing, itu bukan karena kekuatan teman-teman sendiri, tapi itu karena anugerah dari Tuhan, kemampuan dari Roh Kudus yang menggerakkan hati teman-teman untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu sabar kepada kami Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa ini. Dan kami sadar Tuhan bahwa kami akan selalu gagal, kami akan selalu membuat kesalahan Tuhan sepanjang hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sabar Tuhan kepada kami. Sehingga Engkau terus memberikan kami kesempatan Tuhan setiap harinya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan saat ini kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk turun ke atas kami Tuhan, ke dalam setiap hati kami ya Bapa. Sehingga setiap harinya Engkau yang memimpin dan Engkau yang menuntun kami Tuhan. Dalam berpikir, dalam bertindak, dan juga dalam berkata. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan sisa waktu kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu telah menjaga dan memelihara kami sampai saat ini sehingga kami semua bisa kembali bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga untuk sedikit dari firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kiranya apa yang bisa kami dengarkan bisa menjadi berkat untuk setiap kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Gereja Saint Paul Bandung dan STBC Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang berkati setiap penanggung jawab yang ada dalam gereja ini, supaya gereja ini bisa terus dipakai untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan yang beri hikmat kebijaksanaan dalam mengelola bangsa dan negara ini, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pimpinan yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan yang ikut serta.
Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang berhalangan hadir, kiranya Tuhan yang pimpin dalam setiap pergumulan yang sedang kami alami, baik yang sedang sekolah, kuliah, ataupun bekerja, berumah tangga, kiranya Tuhan yang ikut serta dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami Tuhan, mari saudara kita berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan bagi yang bertugas. Persembahan yang telah bisa kami berikan, jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Shalom. Ada yang jawab? Apakah ada orang? Shalom. Oke, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Dan kita mau menyambut teman kita yang baru, yang pertama kali hadir. Jika ada, dipersilakan berdiri. Dan yang di samping kiri kanan boleh memberi salam. Ada jangan malu-malu. Saudara kita Yansen dan Febiola. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah pemuda. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih buat yang sudah setia mengikuti ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengkhotbah kita hari ini, kepada Kak Raisa. Tuhan Yesus memberkati dan perencanaan dalam tahun ini. Amin. Kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang saya tidak sebutkan namanya? Tiada? Ada. Oke. Dan pengumuman yang dinanti-nantikan bagi kita semua bahwa kita tanggal 30 Agustus akhir bulan ini kita mengadakan Alpa Pemuda. Jadi teman-teman mari bersama-sama kita mengikuti Alpa untuk berkomunitas supaya kita semakin berkembang dalam Tuhan ya. Kalau teman-teman mau mengajak teman-temannya punya teman boleh, tapi harus mendaftarkan link yang akan dikirim. Mungkin boleh minta ke saya atau ke Ella atau ke teman-teman yang sudah daftar ya, bisa seperti itu. Dan selepas ibadah kita jangan pulang dulu karena kita mau makan bersama di bawah. Itu saja pengumuman. Oh ya, lupa. Makasih Kakak.
Minggu depan itu kita tanggal 20 ya. Tanggal 20 teman-teman catat di kalendernya. Tanggal 20 itu kita akan ada tamu Pastor Alvin, ya namanya Pastor Alvin yang akan berkhotbah ya. Jadi teman-teman diundang untuk hadir, kalau mau bawa temannya juga lagi boleh. Seperti itu, jam 11, tanggal 20 itu. Ada lagi tambahan? Oke, tidak ada. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Untuk itu teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Dipersilakan duduk untuk saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah di siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita saling bersalam-salaman kiri kanan sambil mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.